Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu. Kalian bisa panggil dengan Ibu Vanella. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Tetap jaga kebersihan, kesehatan, dan rajin cuci tangan, serta mengkonsumsi selalu makanan-makanan yang bergizi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ayo anak-anak kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita dipermudah pada pembelajaran kali ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai materinya, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar kepada kalian. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar ini? Betul sekali. Gambar ini merupakan gambar Dalgona Coffee. Loh, Bu, kenapa kok Ibu malah membahas mengenai Dalgona Coffee? Jadi, anak-anak, materi yang akan Ibu bahas kali ini ada kaitannya dengan Dalgona Coffee, yakni Dalgona Coffee itu membutuhkan bahan, alat, serta melakukan langkah-langkah ketika akan melakukannya. Nah, sama halnya dengan materi yang Ibu bahas pada kesempatan kali ini. Nah, materi Ibu ini juga memerlukan bahan, alat, serta langkah-langkah untuk melakukannya. Hayo apa? Coba tebak ya. Anak-anak, jadi pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Menurut kalian, apa itu teks prosedur? Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks yang di dalamnya berisi mengenai cara melakukan sesuatu atau cara membuat sesuatu secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang ingin kita dapatkan. Lalu apa sih Bu tujuan dari penulisan teks prosedur ini? Tujuan dari teks prosedur ini adalah mempermudah pembaca kaitannya dengan hal yang disampaikan oleh si penulis agar dapat diterima dan dilaksanakan oleh si pembaca. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Baik, kita lanjut ya. Nah, teks prosedur ini memiliki 4 struktur. Apa aja sih Bu strukturnya? Struktur yang pertama adalah pendahuluan yang berisi mengenai tujuan. Tujuan apa, Bu? Tujuan di sini yakni tujuan dibuatnya teks prosedur ini. Nah, struktur yang kedua. Struktur yang kedua yaitu material atau berisi mengenai bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Struktur yang ketiga yakni langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berkaitan dengan urutan ketika kita melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kemudian struktur yang keempat atau struktur yang terakhir adalah penutup. Nah, apa sih Bu yang dibahas dalam penutup ini? Nah, penutup ini anak-anak berisi mengenai ucapan selamat ketika melakukan sesuatu. Selain terdapat struktur, teks prosedur juga memiliki ciri-ciri, yakni yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat imperatif atau kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa? Nah, kalian bisa perhatikan di sini ya. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah sebuah kata kerja yang memberikan sebuah tindakan kepada objeknya. Contohnya adalah memotong, merebus, mengiris, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk memisahkan urutan yang pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Contoh dari konjungsi ada setelah itu, selanjutnya, berikutnya, dan lain sebagainya. Dan ciri yang keempat, yakni menggunakan kata keterangan untuk menunjukkan waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dari kata keterangan, kalian bisa simak kalimat ini ya. Anak-anak, jadi teks prosedur itu terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama, yaitu teks prosedur sederhana. Jenis yang kedua, yakni teks prosedur kompleks. Dan jenis yang ketiga, yakni teks prosedur protokol. Apa sih Bu yang membedakan ketiga jenis itu? Yang pertama, teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja dalam pembuatannya atau dalam melakukannya. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah ketika kita menyalakan televisi, ketika kita menyalakan ponsel, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua,
Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah dan harus secara berurutan dalam melakukannya. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah ketika kita memasak nasi goreng. Selanjutnya adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang terdiri dari beberapa langkah dan boleh tidak urut dalam melakukannya. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya adalah ketika kita memasak mie instan. Nah, ketika kita memasak mie instan, kita boleh merebus airnya terlebih dahulu atau kita boleh mengupas bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Nah, sampai sini sudah paham atau belum anak-anak? Baiklah, setelah tadi Ibu sudah paparkan yakni ada struktur, ciri, dan jenis. Yuk sama-sama analisis teks prosedur yang sudah Ibu buat. Nah, kali ini Ibu ingin kalian menganalisisnya dari segi strukturnya terlebih dahulu. Menurut kalian, yang bagian pendahuluan atau tujuan yang bagian mana sih? Tepat sekali. Nah, kemudian bagian mana sih yang merupakan material? Tepat sekali anak-anak. Selanjutnya, yang mana sih yang merupakan bagian langkah-langkah? Nah, anak-anak, mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila Ibu ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.